Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas John Puji. Nah, sahabat kita Puji Indonesia, ini menanggapi komenan dari salah satu penggemar Bunci. Nah, tentang bagaimana cara program akar dan cara membuat perantingan pada pohon Bunci. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan seputar itu. Jadi ikuti terus video kali ini. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Let's go. Oke, sahabat pecinta Bunci Indonesia. Nah, jadi untuk memahami tentang program akar dan juga perantingan dan juga percabangan pada sebuah tanaman bunci. Nah, di sini kita mengambil satu sampel ini ya. Ada di sini ada jenisnya pohon waru. Nah, pohon waru. Nah, ini proses tengah jadi ya, teman-teman. Dalam proses pembentukan perantingan. Nah, oke. Untuk pembuatan bonsai yang pertama memang kita lihat dari satu perakarannya ya. Perakaran. Nah, perakarannya ini nanti kita sesuaikan dengan konsepnya ya. Dengan konsepnya apakah pohon ini akan kita buat dengan konsep naturalis ataupun ekspresionis ataupun surrealis. Nah, ketika kita mengacu pada konsep naturalis atau biasa disebut dengan formal ya. Formal itu biasanya akarnya itu dari skala sisi ya, teman-teman. Dari skala sisi. Nah, skala sisi itu dan untuk membuat proses perakaran itu juga tekniknya macam-macam, teman-teman. Ada yang dengan menggunakan model pecah akar, ada juga yang tanpa menggunakan model pecah akar. Jadi penataan dari awal proses pemrograman ya. Penataannya kita tanam, kemudian kita tata akarnya. Nah, minimal untuk bonsai naturalis itu ya dari skala sisi minimal 3 ya, 3 atau 4 teman-teman ya. Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu. Nah, kemudian untuk pecahan perakarannya nanti akan sama seperti pecahan pada percabangan dan juga perantingan. Seperti itu, teman-teman. Jadi di perakaran itu juga ada tahapan. Dan di perantingan nanti juga ada tahapan juga. Jadi tahapan di perakaran dan di perantingan konsepnya itu sama ya, teman-teman. Nah, seperti ini guys. Ini tanpa pecah akar ya. Tanpa pecah akar. Jadi ini kita tata dari proses awal. Dan bahan ini kebetulan dari stek dulu ya. Dari stek, jadi beberapa kita tata. Nah, ini akarnya juga ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi persyaratan perakaran pada konsep bonsai naturalis ini sudah memenuhi syarat ya teman-teman ya. Sudah memenuhi syarat karena dari skala sisi itu ada akarnya. Nah, ini bedanya biasanya kalau dengan pecahan biasanya ini besarnya relatif sama ya. Antara akar-akarnya ini relatif sama ketika menggunakan teknik pecahan. Tetapi ketika tanpa menggunakan teknik pecahan ya seperti ini jadinya. Tapi bisa juga kita melakukan proses tanpa pecah akar dan besaran akarnya relatif lebih sama, itu juga bisa ya teman-teman. Nanti tinggal tekniknya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk percabangan dan juga perantingan pada sebuah tanaman bonsai itu ya. Nah, misal kita ngambil satu sampel ini ya, cabang teman-teman. Nah, anatomi ya, anatomi ada akar, batang, cabang. Oke ya, kita ibaratkan ini adalah cabang. Nah, cabang ini dia memiliki anatomi ranting satu. Ini ya teman-teman. Nah, ini ranting 1 dan ranting 2, ranting 3. Nah, kita cari dulu ujungnya. Ujung dari cabang ini yang mana? Nah, ketika saya mengambil ujungnya yang ini, maka ini posisinya sebagai ranting keempat. Nah, itu. Nah, kemudian juga dalam proses pembuatan mahkota cabang ini yang perlu kita perhatikan juga ada satu ranting yang naiknya ke atas. Seperti ini. Jadi ini sebagai satu top mahkota cabang. Nah, kalau dilihat dari bawah seperti ini, guys. Begitu juga ketika kita membuat perantingan.
susunannya juga hampir sama ketika kita membuat proses ranting pada cabang. Nah, di anatomi ranting ini kita ada anak ranting 1, anak ranting 2, anak ranting 3, dan ini sebagai terusan dari ujung ranting dari cabang ini. Ya, seperti itu. Nah, nanti dalam proses anak ranting ini dia memiliki cucu ranting ya. Cucu ranting ini calon-calon cucu ranting. Dia ada cucu ranting 1, cucu ranting 2, dan seterusnya. Jadi susunannya simpelnya hitungannya seperti itu ya, dalam proses pembuatan perantingan pada sebuah anatomi bonsai. Nah, nanti di setelah cucu ranting biasanya ada cicit ranting juga, susunannya juga sama. Begitu juga dengan akar ya. Akar ya, semisal ini akar ini ada akar cabang akar ya, ini cabang akar. Nah, kemudian ini ada pecahannya lagi, ranting akar, kemudian ranting akar. Nah, nanti di dalam dari ranting-ranting ini nanti juga mecah susunannya di dalam. Nah, itu untuk proses pembuatan perakaran dan juga susunan proses perantingan. Nah, yang menjadi kunci biasanya dalam proses pembuatan perantingan ini, nah ujung dari ranting, nah ini kan ujung dari ranting ini biasanya mengarahnya ke bawah, karena ketika kita melihat pohon besar di alam itu kan ujungnya relatif seperti ini ya teman-teman. Jadi susunan mahkota dari cabang ataupun ranting, nah dia bentuknya nggak ngeflat kayak gini ya, nggak ngeflat, tetapi agak gini ya teman-teman ya. Jadi agak ada posisi naiknya seperti segitiga ya, seperti segitiga simetris atau asimetris, nanti tergantung itu teman-teman. Dan juga ini ya, kita sebenarnya nggak ada acuan untuk besar kecilnya, tetapi ini kita lebih enaknya semisal kita membuat percabangan dan juga perantingan, kita usahakan semisal ini ya, ini besarannya kurang lebih sepertiga dari batang yang kebetulan ini cabang ya. Jadi besarannya ini harus nggak harus ya teman-teman ya, nggak harus, tapi akan lebih baik semisal minimal itu sepertiga dari besaran cabang yang ditumbuhi ini. Begitu juga dengan ranting. Ini posisinya ranting. Nah, ini minimal sepertiga dari besaran cabang yang ditumbuhi ini. Jadi ada proses tahapan ngelos ya teman-teman. Ada ngelos tumbuh tunas seperti ini, kita masih besarkan dulu kurang lebih sepertiga, baru kita pangkas dalam proses pembentukan perantingan dan juga percabangan. Seperti itu guys. Ya, ini kerangkanya ini untuk pohon ini sudah jadi, tinggal beberapa masih memerlukan proses pembesaran ya, karena masih terlalu kecil ini ya. Ini ya untuk terusannya. Nah, ke itu ya teman-teman, itu sekilas tentang proses pembuatan perakaran dan juga perantingan pada sebuah tanaman bonsai. Nah, kemudian akan lebih bagusnya ketika bisa belajar langsung bertatap muka, jadi bisa lebih mengamati secara detail, secara langsung dari bahan-bahan yang ada. Nah, tentunya dalam proses pembuatan ini yang terkadang dirasa sulit itu karena prosesnya juga lama ya, prosesnya juga cukup lama. Makanya kita harus benar-benar menguji kesabaran kita dalam proses pembuatan bonsai. Nah, itu teman-teman, dan mungkin sekilas itu dari tips dari Mas John Bonsai. Semoga bermanfaat.